Rasa lo, rasa gue beda. Men, maaf nih men. Depan kamera men. Paha jangan di... Bangsat lu emang. Oke. Lagi tangan kayak paha, bingung gue. Kayak atlet. Atlet tabok-tabokan lu. Kacau banget, kacau. Oke guys, balik lagi di Rasa. Guys, ngomong-ngomong ya guys ya. Gak, gue Kita bahas apa ya guys? Dulu gue tuh udah 2 segmen, gue gak pernah ngasep men. Gue sekarang boleh ngasih. Boleh dong. Boleh. Buat Bang Daniel apapun boleh. Boleh lah ya. Boleh lah ya. Oke, boleh lah ya. Tapi gue nanya sama lo di 2 episode kemarin lo tuh seneng banget minum Americano. Yes. Lo ada masalah men? Enggak, karena gue ngantuk aja. Mana Americano lu? Ayo kan di bawah men. Tara. Mesennya di mana Gan? Apa? Mesennya di mana Gan? Gue mesen di Tetep You setia. Said Coffee, You Need Coffee, You Need Talk. Yeay! Oke? Lu mau apa sih? Goblok. Ini tuh ada tulisannya anjir. Ini kopi ada di Radal. Yap. Lo tinggal ketik doang di platform kayak Aplikasi online aplikasi ya? online, ya You Said Coffee pasti ketemu. Ini Ada. Ada gua bikin. tapi dia nanya. Jadi guys, Gue udah masalin tapi dia nanya. Kan fucker banget ya. Ada. Ini ada di platform ojek online apa segala macam atau food online atau segala macam ini ada You Said Coffee. Pokoknya tagline-nya adalah You Need Coffee, You Need Talk. Wih. sekarang mau tanya kenapa namanya You Said Coffee? Nanti kita harus ngundang ya. Kita pasti bakal ngundang next episode mungkin siapa sih orang di balik You Said Coffee ini. Jadi kita harus tahu, kita harus bedah. Jadi men, You Said Coffee tuh nggak cuma Americano, ini juga ada lemon tea, ya. Cuman udah nggak ada batu es. Dan ini juga ada minuman berkarbonasi. Air mineral, karbonasi. Enggak, lagi pengen air mineral aja. Dia ngomong-ngomong soal kopi ya men, Yes. nggak ada sambungan sih men. Kopi. Kopi apa yang paling hitam? Kopi ucup. Oke. Kopi apa yang boleh minta? Kopi minta. Ya, betul. Boleh nggak? Kopi, boleh. Boleh. Bisa jelasin dong itu apa? Apa? Jangan. Saya dagang gogo gitu. Iya. Ini tuh makin dagang kesini makin kesitu semakin gak ada isinya. Enggak ada isinya. Oke, Sorry. di episode kita ke 273 ini ya. 74 sekarang. Oh, 274. Masa baru kemarin. Dulu lupa ada satu episode emang tinggal tayang sih. Oke. Ya. Sebelumnya kita udah Berdoa, sering sebelum banget. berdoa dong. Yuk. Ayo dong. Udahlah, udah males sih udah. Kayak gitu gue males udah. Sebelumnya kita selalu review makanan. Yap. Tapi yang kali ini kita beda nih. Beda. Karena rasa gue Beda. Termasuk kayak rasa ketakutan lo sama rasa ketakutan kita bertiga. Emang lu ada sesuatu kata apa, Bang? Gue gak ada duit sih, gue paling takut. Apa? Gue gak ada duit paling takut. Oh, takut apa? Apa? Lo takut apa? Gue takut. Kelamaan. Coba. Kayak gak lucu. Dia takut nggak punya uang. Iya. Lu nggak tahu takut apa? Kalau gue takut miskin anjing. Udah bosen, Bang ya? Udah bosen. Berarti sekarang lagi kaya-kayanya nih? Enggak. Nggak juga.
Enggak. Misalnya kayak ketakutan lo di luar sana, kayak misalkan lo lagi jalan sendiri, atau enggak lo lagi jalan sendiri, atau enggak lo misalkan lagi di suatu tempat yang menurut lo tuh spooky gitu ya kan. Lo kayak ngerasa lo tuh kayak ditemenin sama seseorang juga ya. Sosok ya. Padahal tuh nggak asal sosok juga ya. Nggak ada juga gitu ya. Casper. Bisa jadi. Si hantu baik hati ya. Tapi sebenarnya itu cuman perasaan lu doang. Oke, ya betul. Atau emang lu ngerasa nggak sih atau sebenarnya atau ya kadang kan orang itu kadang udah kebawa mindset ya dengan suasana yang gelap, Betul. sepi, Betul. seperti itu yang mungkin di hari-hari sebelumnya atau di waktu-waktu dia sebelumnya dengan kondisi seperti itu tuh yang kayak ini pasti ada something, ada sesuatu deh di tempat ini gitu-gitu ya, masih. bener. Kayak misalnya lu tuh pulang malam gitu ya kan, lu di motor atau nggak lu di mobil sendirian, tapi lu tuh kayak ngerasa ada yang nemenin lu gitu kan sih. Lu pernah kayak gitu? Ah? Enggak. Kan nanya doang. Gua nanya bohong. Kok nanya pernah gua gitu? Enggak pernah. Gua nanya Atau lu punya pengalaman lain? Iya, atau lu punya pengalaman lain tentang yang hal-hal yang kayak gitu nggak sih? Hal-hal yang spiritual, nggak spiritual. Bukan spiritual dong, goib ya. Goib lah. Atau ya kalau zaman SD tuh ya, Yeah. hal goib yang pernah jadi isu nasional ialah Mr. Gepeng. Nasional. Asli. Sumpah lu. Enggak. Sama kayak pemilu. Tapi ya lo sebagai mungkin generasi seangkatannya waktu SD, entah milenial, Gen Z atau apapun itu ya, pernah nggak lo dengar yang namanya Mr. Gepeng waktu lo SD? Oke, kalau Mr. Gepeng berarti nggak jauh beda dengan orang-orang kenal sama Suster Ngentot. Salah. Oleh apa ya? Salah. Suster Ngesot, Bang. ngesot ya. Ngesot. Suster ngesot. Ngesot, Bang. Bener nggak sih? Gak kayak sangkatan nggak sih sama Mr. Gepeng, sama Suster ngesot, sama apalagi kalau ada Atau apa sih kalau Babi ngepet coba gimana? Kalau babi ngepet itu seperti bukan ini ya, kalau menurut gua tuh bukan hal-hal misteri ya, tapi babi ngepet itu seperti relate kayak orang lagi ngilmu, nuntut ilmu. Oke. Iya nggak Oh, sih? di sekolah dong ya. Iya. sama kayak tuyul ya lah ya. Enggak, beda. Oh enggak. Enggak, maksud gua tuh kayak menurut gua ya, kalau babi ngepet itu kayak dia itu yang bukan apa ya, kayak dia itu menjelma dalam bentuk pengabdian, dia mengabdi ke sesuatu hal goib atau segala macam yang dapat merubah dia menjadi satu binatang mungkin tadi Enggak, bentuknya intinya babi aja itu. Bang, dia ngapain? Iya, dia maling. Maling. Iya, tapi beda Ngambil dengan duit. tuyul. Tapi beda dengan tuyul. Kalau tuyul itu kan emang dasarnya emang goib gitu loh. Abang pernah tahu banget abang ini. Abang pernah. Jadi kita tuh sebenarnya satu alma mater ya. Jadi kita tuh dulu di jurusannya goib, setengah goib dulu. Fakultasnya ada, Bang. Tapi ya men, Tapi itu yang gue tahu sih, itu yang gue Tapi tahu. yang tahu ya, Ya. kayak apa yang sudah menyebar di seluruh masyarakat di Indonesia gitu kayak tadi apa Mr. Gepeng, Suster Ngesot, babi ngepet, Tuyul dan kayak Bayul. Tuyul dan Bayul. Hey ya, hey ya. men, dari situ ketahuan banget angkatan tua. Oke, Ada yang pernah ngalamin kayak ini Jin dan Jun pernah? Ketemu jin gitu, miara jin. Gak pernah Nggak pernah, Bang. Gak pernah ya? Oke. Yang pernah dulu robot Millennium, Bang. robot milenium tuh Robot. apanya robot gedek? Jadi Oke, boleh. kita kan bahas. Oke, rasa Oke, gue kita balik bed. bahas si pengalaman misteri. Istilah mistis ya. Iya. Kalau zaman dulu kita pernah ada yang namanya kismis. Kisah Bener nggak sih? Bener. Kisah Salah satu channel TV nasional. Iya, kisah-kisah misteri. Betul. Betul nggak sih? Kita pernah ada di zaman itu, terus Iya. pernah
ada juga di zaman Majapahit, dunia Bang. lain. Apa? Majapahit. Udah ada lah, men. Balik. Men, kayak pembahasan kita terlalu kemana-mana, men. Ya bikin gua tuh lapar, men. Ya. Kayak lo ketawa mulu. Lapar mulu. Ini cacingan ya, men. Kita biji. Gablek itu bijing dulu bangsat. Jadi ya, men, mendingan kita pesen makan aja, men. Ya, yang si Oke, boleh. Kita pesan makan. ngomong soal makan. Tapi yang berbau dengan hal-hal misteri. yang makanan yang dengan berbau hal mistis. Kalau kue pancong itu misteri nggak? Gua nanya, kalau kue pancong itu ada hubungan misteri nggak sama pocong? Kan gua bertanya boleh ya? Boleh ya? Boleh. Tapi Boleh. besok coba diulangin lagi. Oseng-oseng daun melati bisa. Gua nggak tahu ya. Gua nggak tahu juga sih. Oke. Oseng-oseng daun melati. Oke. Alibaba. Fuck. Yang pernah makan daun melati siapa sih, Mang? Susana, Bang. Susana ya. Iya, Bang. Sate. Sate, dia aja makan sate, Bang, bukan Iya. Satenya status tusuk lo gitu ya, Iya, kan? betul. Atau Oke. bakpao. Masih ada bakpao. Masih ada. Nonton. Bener nggak? Ada ya? Nonton. Ada ya? Nonton. Gua nggak Nggak, tahu. tuh. masalahnya yang nonton kita ini paham nggak tuh? Paham nggak? Ini lintas generasi. Bener. Enggak, gue rasa sih kalian tuh pasti tahu ya, karena menurut gue tuh Susana tuh the one and only legend. Ya. Ya, Oke. jadi lu mau Setuju. gen alpha, lu mau theta, beta atau apapun itu namanya, gen Z atau apapun itu, Theta. pasti lu tahu siapa Susana. Stop right there. Teta beta. Teta beta tuh generasi apa? Alam sadar, Nggak tahu itu generasi yang emang belum ada. Generasi Theta berarti kan T ya. Generasi Kitanya masih A. Alpha, Beta ya. Alpha, Ya. Beta, Charlie, gitu dong. Yang ngeluarin generasi apa? Itu kan generasi Gen Z ya. Iya. di bawah Berarti- ada lagi di atasnya. Abis setelah gen Z tuh alpha, abis alpha, beta, theta. Oke. Udah men, gue capek men. Kita balik Nggak, oke. balik lagi aja balik makan. kita berbicara makan mulu otak lu ya, men. Entar dulu Loh, gila. buat apa kita bikin ini? Rasa gue beda men. Entar dulu Buat gila. makan, iya dong. Kita kan lagi berbicara kan tentang Ngobrol dulu. hal-hal Mistis misteri. dulu. Kalau misalkan dari gue pernah nih, gue pernah mengalami hal-hal misteri itu kayak gue pernah jalan di motor nih men, Iya, sendirian gitu kan, malam-malam tuh, tengah malam kayak misalnya jam 12 malam gitu ya kan, gue jalan nih gitu ya kan, set, terus tiba-tiba kok di belakang gue kayak nggak seberat gitu ya kan, terus tiba-tiba gue terekam di kamera CCTV-nya si Polri tuh, ya kan, itu nggak tit ya kalau Polri ya, bang, kok Polri? Bingung apa gue? Mak, Men, coba lagi lain waktu boleh nggak? Kalau Polri nggak tit ya. Udah. Ya men. Nggak dong. atau Abdi punya cerita apa kayak? Nggak, gue dulu. I'm not finished, motherfucker. Ya kan? Oke. Tuh jalan gitu kan. Rekam di CCTV ya kan. Gue jalan ya set. Iya, iya. Boncengan gitu. Boncengan. Itu putih. Putih. Belakang gue. Ya kan? Putih katanya. Putih-putih melati Alibaba, merah-merah delima, Pinocchio. Siapa yang baik? Gue udah gak mau syuting semua. Lanjut. Katanya, pas direkam itu kok Apanya? putih bro. Di belakang lu tuh. Iya, katanya gue bilang, kamu pas gue kan sekarang kan ada yang namanya iya. Iya ya. Itilah ya. Itilang. Emang iya namanya itilang ya? Guys, emang namanya itilang ya? Etilang. Hah? Etilang.
Tilang kan? Tilang ya? Elektronik tilang. Elektronik tapi tilang namanya. Iya. Jangan lu koma. Itilang. Jangan dipisah. Itilang. Nah, kalau misalnya itilang dapat Gini maaf. Beda ya itilang dengan itilah. Itu beda. kalau misalkan itilang Beda loh. lah kalau Beda pengertian. Kalau lu lagi marah, ini emang lu kondisinya bakal marah tuh ketemu dua hal itu. Kena boleh dapat dong, itilang. ngasep lagi. Boleh kan? Ngasep lagi boleh dong. Boleh dong. Boleh. Lu dapat Boleh dong. itilang. Itilang namanya nih. Itilang. Pas lu baca, itilah. Itilang. Tapi emang istilahnya itilang ya? Itilah. Tilang atau itilang? Dibacanya itilang. Itilang, karena karena itilang. Iya. Elektronik. Iya, jadi perpaduan Gila. bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Lebih ke English Jaksel, man. Yeah, of course. Gitu. Oke, terus. Gua kan British. Itilang, beneran. Itilang, bener. Bukan etilang, dibacanya itilang. Coba ya, kalian komen yang benar itilang atau etilang. Tapi dapat margin nggak? Kenapa ya? Ya, tilang di tempat atau nggak itilang? Apa sih ini orang? Nggak. Nggak paham ya? Jadi besok tuh gimana? Kita mau bahas Gua nggak makanan paham. apa lagi? Gua nggak paham. Oh ya udah oke. Iya. Lanjut. Tapi gua nggak paham bener. Oke. Kan gue dapat tuh, Iya, kan. iya. Jalan nih, misalkan gitu kan. Terus di belakang gue tuh kayak berat gitu, bro. Iya. Gitu kan. Oh, beban hidup lo ya? Apa? Beban hidup. No. Habis itu gue jalan tuh pas dapat itilang gitu tuh gue kayak kok di belakang gue tuh kayak ada kayak ada sosok Putih. orang. Belakang. Iya, terus Ikut di kayak belakang lu tuh. Ikut gitu ya kan. Karena kan itilang foto ya. Iya. Foto. Iya. Iya. Foto, dia kan. Terus gue ditilang karena di belakang nih nggak pakai helm. Iya. Jadi lu dianggap melakukan pelanggaran ya? Betul, karena Lo di belakang membonceng tanpa karena di ponceng tuh menggunakan gua nggak atribut pakai lengkap helm. ya. Iya. Tapi kan gua ngerasa gua nggak apa Sendiri, Gua iya. sendiri. Betul. Gua nggak bawa orang, gua nggak Iya, bawa iya, barang iya, apa iya, segala iya, macem. iya, iya. Tapi kan ternyata kan gua tercatat di foto itu kan gua Ada yang barang sama gua lah gitu ya kan. Wow. Dan itu kan gua kayak ngerasa gua mau ngomong sama instansi tuh kayak Aneh, pasti nggak akan aneh, gue gak bakal diterima juga Betul, kalau ngomong gitu. nggak make Iya, sense kayak ya. gue ngomong Pak, saya nggak bareng sama siapa-siapa, bilang gitu ya kan. Betul. Iya. Enggak, tapi kamu fotonya gini, bilang gitu kan. Enggak, bilang gitu kan. Lah beli. Itu kan spiritual gue. Betul. Nah, Bukan spiritual. gue. Soalnya itu spiritual atau Mistis. Kejadian mistis. ya, Ya, oke. Mistis. udah Bang, gitu aja Bang. Apa? Udah gitu aja Bang. Iya, boleh. Panjang tapi kurang ya. Boleh kalau Ardi ada nggak cerita dulu? Gue sih sejujurnya ya, kalau masalah pengalaman mistis gitu tuh ya selewat gitu aja, maksudnya tidak yang apa ya, sedetail itu, atau mungkin kayak zaman kecil lo kayak ngelihat apa ya, bayangan-bayangan terbang, atau kayak orang yang cuma dada-dada tapi sementara gue juga nggak jelas-jelas banget itu siapa. Cuma sih kalau kata ada orang yang pintar atau apa yang baca katanya ya itu emang udah bawaan lo atau yang pengikut lo. Gue sih bukan, gue nggak bilang gue percaya atau nggak percaya ya. Gue tuh tipe yang selama dia nggak ganggu gue sih gue bodo amat. Tapi sampai sekarang lu bisa ngerasain itu? Mungkin sekitar 5-6 tahun ke belakang tuh gue udah sama sekali nggak ngerasain ya. Maksudnya kadang tuh kadang tuh lebih ke, sekarang tuh lebih kepada kalau misalnya tidur nih tiba-tiba gue kayak ngerasa yang gangguin atau apa. Cuman selebihnya udah nggak ada. ketindian. No, bukan. Dia pada saat kayak ada ngebangunin gue tuh, begitu gue bangun tuh kayak ada asap atau sosok apa di muka gue kayak gitu-gitu doang sih. Cuman Sekarang itu tuh masih? udah 8-9 tahun yang lalu sih. Dan atau pengalaman lu baik yang tadi yang hal yang kayak gitu yang paling lu inget banget apa sih? Gini, jadi waktu gue kan kecil dulu dia sama kakak gue kan. Yes.
Jadi gue ingat banget pada saat tiba-tiba gue tidur, ini gue nggak tahu ya, maksudnya lo boleh percaya atau enggak. Cuma ini masalah pengalaman gue. Pada saat gue tidur tuh tiba-tiba gue tuh kayak didorong. Dan itu maksudnya akhirnya gue jadi berdiri. Dan pada saat gue bangun tuh kayak ada sosok depan gue, tapi yang kayak lu cilukba atau yang melet-melet gitu. Tapi asli, ini asli. Dan di kamar gue tuh bener-bener ngepul sama asap. Gue nggak tahu ya, maksudnya itu terserah kalian mau percaya apa enggak. Dan itu tuh gue ngerasa pada saat gue teriak-teriak itu kakak gue bangun, kakak gue ngeliat sosok itu, tapi dia ngeliat di kamarnya banyak asap. Dia pun melihat. Iya, dia cuma ngeliat di kamar ini banyak asap. Itu doang sih. Nah, semenjak itu tuh gue jadi kayak sering tiba-tiba misalnya lagi duduk di rumah atau misalnya kayak dulu almarhum nyokap gue kalau gue pulang dari mana-mana tuh gue suka bercerita sama dia ini. Tiba-tiba gue pulang jam berapa, kayak lagi ngobrol, tiba-tiba gue ngeliat kayak di atas loteng rumah gue tuh kayak ada yang dada-dadain. Gue sih kalau dalam keadaan gitu gue nggak, maksudnya gue nggak terlalu takut, cuma gue suka kayak gitu. Lu bales? Iya, gue dalam keadaan sadar, maksud gue gitu. Karena gue nggak tahu ya, mungkin yang paham bisa ngejelasin ke gue. Gue tuh pada saat dalam keadaan sadar, mereka tuh tidak pernah ngasih sosok yang jelek-jelek. Itu kenapa gue nggak pernah takut. Jadi pada saat itu gue kayak kayak gitu-gitu doang. Ini kalau anak sekarang bilangnya yang kayak gini tuh anak IndiHome. Nah, gini. Sorry. Gue Bukan anak India. Nah, enggak. Mereka sekarang ini anak Indomie, bro. Enggak, maksudnya tuh gue tuh lebih ke kalau gue atau ya kan kalau ke kok IndiHome sih? Indigo anjir. Enggak, kalau Indigo Dia harus sadar. enggak mungkin kalau Indigo gue atau ya. Indigo, Bang. Gue gak tau ya, mungkin kalau Indigo kalau gue salah mungkin gue dibenerin. Mereka tuh bisa lihat anak Indigo mah gak ada yang dibenerin, bro. Enggak, gue gak tau ya, maksudnya lagi syuting ada telepon masuk. Gojek. Kalau Gojek kan untuk itu. Bukan. Oh, Gojek, main Gojek. Enggak, bukan. Boleh dilanjut aja nggak? Oke. Jadi tuh gue tuh kalau gue gak tau ya kalau misalnya salah gue tolong koreksi gue. Mungkin kalau anak Indigo sepengetahuan gue tuh mereka bisa lihat oh di sana ada apa, di sana apa. Gue enggak. Gue tuh yang kayak tiba-tiba aja Sesekali ada. Iya atau ya. Kayak sekelebat gitu lah ya. Betul. Atau kayak tiba-tiba gue lagi diem atau apa tuh lagi jalan tiba-tiba ngelihat tapi nggak jelas-jelas banget gitu. Oke. Dari gua, sama Bang Ardi. Kayak gimana Bang Asmi gimana? Gua sendiri. Ada nggak pengalaman yang menurut Bang Asmi itu kayak goib atau bahkan kayak ya kayak gua? Angkat dulu boleh nggak Pak? Nggak, lo angkat aja dulu. Lo angkat aja. Kita bebas. Pokoknya guys di situ bebas. Lo mau makan, lo mau telepon, nge-vape, bebas. Oke. Kayak ada lah pengalaman Bang Asmi di luar sana yang ngerasa emang ini goib banget nih men buat gue nih gitu ya kan. Ada nggak sih? Sejauh ini sampai usia gua segini. Usia lu semana emang? Segini nih. Segede gini gua ya. Sampai segede gini ya. Gue sih belum pernah dulu waktu kecil sebenarnya. Tapi itu gua nggak tahu. Kecil lu apa nih? Segini. Jadi, tapi gue nggak tahu apakah itu sebenarnya halusinasi gue. Yes. Apakah emang rasa ketakutan gue sebenarnya yang terbentuk sendiri seperti itu. Jadi, sedikit gue cerita adalah dulu itu kayak perjalanan keluarga gitu antara keluarga gue dan keluarga adik nyokap. Kita dalam satu mobil. Di situ cukup rame, di mobil itu cukup rame. Gua dengan adik gua dan sepupu-sepupu gua tuh duduk di belakang. Jadi itu perjalanannya itu dari Medan menuju Aceh. Gue inget, ada itu perjalanan dari Medan menuju Aceh. Nah, pada saat di perjalanan itu gue kebangun, yang lain tidur semua yang nyokap gua apa semua adanya juga pada tidur. Gue kebangun pada saat gue bangun terus gue ngeliatin jalanan itu malam ya, kondisinya malam. Itu Kalau siang gue jadi pada saat itu gue nggak tahu itu bentuk halusinasi gue atau apa. Gue tuh ngelihat kayak sesosok orang tapi dia itu kayak megang kepalanya. Tapi maksudnya ditenteng. Oke. Gitu. Itu sih salah satu pengalaman gue yang terserem sejauh ini sih. Maksud gue
gue pendem itu sendiri, gue nggak pernah ceritain sama siapapun karena Oh, jadi baru kali ini ya di podcast kita ini ya. ini adalah cerita kedua ya. Maksudnya gini. Berarti kita nggak eksklusif Eksklusif banget, enggak. Jadi maksud gua itu cukup lama cukup lama gua nggak pernah cerita. Setelah itu akhirnya gue cerita ke adik nyokap gua sama nyokap itu, gue bilang kalau misalnya pada saat perjalanan hari itu gua melihat sosok itu. Oke. Itu berarti di jalanan, tinggal jalan. Iya, itu? di pinggir jalan karena kita kan pakai mobil dan dia tuh kayak jalan kaki juga tapi nenteng kepalanya. Oke. Gitu. Jadi itu cukup serem sih bagi Lumayan sih gua menurut anak. Kayaknya gua pada saat itu masih SD, mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD. Itu cukup serem dan gua setelah itu langsung berusaha tidur lagi dan ngebaur dan nggak mau ingat itu, dan baru sekitar 2-3 bulan setelahnya gua baru cerita ke orang tua gua, terus mereka bilang kenapa nggak langsung bilang. Gitu. Nah, tapi semenjak saat itu, gue pun sebenarnya juga bukan orang yang berani-berani banget ya. Tapi gue selalu berusaha mempositifkan semua hal atau perjalanan yang akan gue jalanin. Walaupun gue tahu itu tempat itu sepi, tempat itu agak spooky mungkin istilahnya segala macam, tapi karena menurut gua ketakutan itu mereka tuh ada karena bentuk pikiran kita sendiri. Ya, Bisa. Semenjak itu gua kemanapun, bahkan bukan nantangin ya. Kalau misalnya kayak di rumah gua sendiri lah, ketika gua tiba-tiba dengar suaranya, gua malah nyamperin, datengin. Apa? Oh, ternyata kucing gua yang jatuhin. Oh, ternyata emang dari ya, jadi menurut gua hal-hal itu emang yang enggak sejauh ini sih gue positifin dan gue belum pernah lagi semenjak gue kecil itu sampai sekarang ketemu hal-hal yang kayak yang spesial kayak gitu lagi sih. Mungkin lebih ke lo nggak mau ngedoktrin perasaan yang lo rasain, akhirnya tuh kenyataan gitu ya. Iya, jadi nggak terbentuk di hadapan gue, nggak terbentuk sampai bukan nantangin ya. Pada saat kuliah gue pernah, mungkin teman-teman tahu ada cerita jeruk purut. Iya. Nah itu pada saat itu pas gua kuliah itu tuh lagi boomingnya si film itu. Iya. Jadi itu gua lupa itu 2010 ke bawah kalau nggak salah, apa 2010-an dekat-dekat situ lah, antara 2010 ke atas atau ke bawah dekat-dekat situ. Nah kita tuh bukan penasaran, bukan nantangin, bukan apa ya, emang kita samperin ke sana gitu loh, emang yang ya alhamdulillah nggak ada apa-apa, nggak ketemu apa-apa juga gitu loh, ke jeruk purut kita. Tapi emang gak ada apa-apa gitu. Bukan nantangin ya. Ya, maksudnya lebih mencoba untuk ngilangin rasa penasaran aja kan ya. Banyak banget ya urban legend yang kayak gitu. Mungkin terowongan Casablanca. Iya, kan. Mungkin teman-teman tahu tuh yang kayak gitu. Yes, betul. Gitu. Mungkin dari pengalaman kita ini, gue rasa sih dari kalian tuh pasti juga ada yang pernah nih ngerasain hal-hal seperti gini. Mistik lah atau apalah bahasanya Mistik, ya. Mungkin kalian juga bisa komen nih yang nantinya mungkin next kita bisa bacain Kita dan bawain kita ya. bisa diskusin bareng-bareng kalian. Kita bisa sharingin juga di sini. Betul. Dan Pengalaman setan dan kali ya. ngomong-ngomong soal kayak tadi Bang Asmi bilang katanya ada yang spiritual, yang setan apa segala macam, Bang Adi juga. Ternyata itu sekarang udah jadi hal yang lumrah gitu loh. Sekarang tuh kayak dibuat sekarang nama-nama makanan tuh yang betul. Kayak ada itu nama-namanya Mengadopsi ya. Mengadopsi dari hal-hal hal yang buat kita tuh kayak dibilang tabu mungkin ya tabu lah ya, gitu ya, kayak misalnya sambal setan atau apa segala macam. Yang istilahnya itu kita tuh nggak ngerti juga ya sambal setan. Kenapa sih? Iya, setan gitu karena kan. secara logika tuh kan setan menakutkan. Ya. Apakah dengan adanya si sambal setan ini setiap kali yang makan itu akan mengalami ketakutan? Yes, bisa jadi. betul. Apakah Kan siapa nggak tahu. dulu sambal setan itu petani setan? Petani, ya dia meninggal, dia petani cabai maksud gue. Iya. Petani cabai, dia meninggal, ya kan jadi setan, kan nggak tahu. Oke,
Nah, Iya. ngomong-ngomong soal sambal setan nih ya, men, Kan karena nggak kita tahu. juga udah apa ya? Kan itu kan history itu kita nggak tahu ya. Betul. Karena udah kelamaan ya, bro. Ya, ada beberapa yang sekarang dia mengadopsi nama-nama makanan dengan sambal setan. Iya. Mungkin Soalnya- sambal setan tuh sekarang tuh identik dengan sambal-sambal yang pedes. Yes, Ya, betul. nggak semuanya dinamain sambal setan, tapi Dia yang sambal-sambal pedas, yang istilahnya kita menganggap itu sambal yang setan. pedes banget, yang kita tuh merasa yang gua nggak kuat banget nih gitu buat makan gitu ya kan. Yap. Karena Tapi sebagai orang Indonesia kadang tuh masalah pedes-pedes itu bisa menggugah makanan Betul. kita lebih semangat, Lebih bergairah ya? betul, kayak misalnya kita makan apa sambalnya pedes banget, sebenarnya kita nggak kuat nih makan. Tapi penasaran. Tapi penasaran challenge, gitu ya kan. tapi challenge, men. Tapi nagih gitu ya. Betul. Kita makan terus Nah, gitu ya kan. kalau masalah ngomong sambal setan dan makanan nagi, ya menurut gue tuh cocok banget buat kita bahas siang Yap, ini, yap. ya. Oke. Dan menurut gue salah satunya itu sambal setan Haji Nawi. Itu tuh oke banget Apa menurut tuh? gue. Itu apa? Itu sambal setan Haji Nawi itu kenapa sebenarnya sama ya kayak pecel ayam pada umumnya, cuma Oke. menurut gua tuh the bestnya itu ya balik lagi di sambalnya tuh. Sambal itu benar-benar pedas satu. Oke. Yang kedua untuk komplimen atau makanan di dalam itu juga banyak sebenarnya variatif ya. Oke. Ada ayam, ada ikan Oke. asin, sate-satean, tahu tempe, dan menurut gua tuh itu tuh jadi bisa salah satu rekomendasi buat lu semua. Oke. Makan siang-siang itu udah oke banget. Kalau lu punya rekomendasi apa? Gue punya rekomendasi tuh sebenarnya kalau bisa dibilang makan siang nggak juga ya. Karena si tempat gua ini tuh dia bukanya itu di jam-jam makan malam. Oke, berarti cocok Oke ya. untuk makan malam ya. Yes, betul. Tapi kalau misalnya mau diadu gitu ya kan, dari sambalnya, dari lauk pauknya, apa segala macem, dia oke banget. Oke. Tapi gua kalau misalkan tadi Bang Ardi bilang katanya sambal setannya ya sambal setan lah, oke lah. Dia bukanya di siang, kalau gua bukanya di malam. Oke. Karena gue tuh lebih ke siang sampai malam sih. Jadi buat lo yang mau makan siang makan malam itu bisa. Masih bisa Oke. ya. Di mana bro sambal setan jagoan lo? Sambal gue itu di Fatmawati. Oke. Di ya nggak jauh lah dari itu Fatmawati. Namanya? Gue boleh nggak sih nanti spill pas gue di akhir? Oh boleh ini cakep nih, cakep. Oke. Kan lu mesti nyobain lu dong sambal itu kan? Betul. Betul. Jadi biar kalian tuh penasaran ya. Yap. Jadi biar kalian tuh nonton sampai habis tayangan yang tidak bermanfaat banget ini ya. Ya nggak ada untung-untungnya. Coba kalau untuk Bung Asmi. Kalau gua sendiri sih mungkin lebih ke efek yang ini ya, efek yang dari sambelnya ya. Iya, Kayak teman-teman tadi, mungkin tadi Ardi emang sambal setan karena sambelnya itu emang menggelegar atau sambelnya itu emang wah pedas banget. Kalau gua sendiri itu dari nama warungnya itu nggak menggunakan kata setan atau apapun. Oke. Yes, betul. Tapi karakter yang disajikan dari si sambelnya itu nggak kalah menggilanya. Karena kalau itu berpikir samanya sambal setan, pedes dong berarti kan? Ya. Betul. Iya nggak sih? Karena Berarti kan- arahnya itu ya. Yes, Sebenarnya kenapa betul. dibilang Sama- sambal setan ya? Betul. Pedes sepedesnya dia mau gimana pun itu ya udahlah sambal setan. Betul. Oke. Nah, kalau di gua itu namanya sambal ngondek. Oke. Nah, mungkin karena udah terlalu lama kita ngomong Sip. ini, kita sulap aja Oke. itu makanan. Gua lapar sampai men, sini, boleh? lapar men. Ya, Sip. Bimo. 2, 3, nah guys, jadi kita makin hari makin canggih ya. Kita Makin nggak bisa salah deh. sulap. Kita nggak kalah dengan channel-channel yang udah wah. Kita juga bisa. Jadi Bisa kan ya? Bisa kan ya? Bisa. jadi ya. Editor kita pakai kece. Bisa kan? Bisa katanya no. Bisa. Ayo lanjut. Aduh, editor gue yang jago men. Editornya udah mulai bete ya, makin bertengkar prosesnya. Oke, jadi yang tadi gue bilang, kenapa sambal setan Haji Nawi, otomatis pasti
ratunya itu di sambal ya. Ya. Dia merupakan sambal mentah. Jadi dia tuh ada cabai setan, cabai yang rawit itu, Yes. kemudian si bawang putih, Oke. dan dia juga pakai si agak sedikit terasi, kemudian ya biasa ya si garam sama si gulanya, si penyedapnya, kemudian disiram pakai minyak. Oke. Kemudian untuk isian yang gue pilih ini, gue pilih ayam paha, ayam goreng, tahu tempe, dan lalap-lalapan. Oke. Jadi menurut gue nih, ini udah oke banget sih. Yes. Dan ini tuh menurut gue, lu kenapa mesti coba? Karena secara pedasnya itu, lu kayak lagi digampar, men. Ini asli. Digampar anjing. Gini dong. Enggak. Ini tuh lu patut banget. Kalau lu lihat dari tampilan sambalnya juga ini udah kelihatan sih pedas dan mantepnya. Oke, kalau misalkan lu semua, ya gua nggak tahu ya. Kalau misalkan dia bilang katanya dia bisa pesan dari siang atau segala macem, kalau gua nggak bisa. Kalau sambal rekomendasi gue adalah ya sambal lu makan malam lah. Makan malam, tapi lu punya rekomendasi dengan ayam, tahu, tempe, dan lalapannya, tapi sambalnya 2, bro. Spesial Sambalnya dong. 2, ya enggak? Sambalnya 2. Sambal lo yang benar-benar yang original banget, sama sambal lo yang ya emang sambal goreng atau apa segala macam, yang istilahnya bisa diadu lah sama ya sama teman-teman gue lah, yang karena mau rekomendasi ini nih. Rekomendasi apa sih? Ayam lu aja tulang semua anjir. Ayam gua ngumpet. Ngondek. Ayam gua ngumpet, coy. Sambal ngondek ya. Ngondek ya. Acin. Tapi sambalnya gimana, Cin? ini ayam bukan sembarang ayam. Cakep. Jadi di sini ini berbeda dengan teman-teman yang di sana. Oke. Ada punya Hardi, punyanya Daniel. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat nih. Selain ada ayam, Yes. tentunya Oke. yang menjadi makanan main course-nya, di sini juga diselipin oleh lalapan-lalapan nih. Oke. Ada Oke. kemangi, ada rebus-rebusan, ada Oke. labu, sambal tentunya. Teman-teman bisa lihat nih, sambalnya itu warnanya itu memikat banget. Ini Ya, pedasnya pertanyaan gue pasti cuma banget. satu. Apa? Pertanyaan gue. Satu. Apa ya? Ini dan biasanya bisa dimakan nggak, men? Bisa. Bisa. Satu. Bisa. Gue. Apa? Ini lagi ngehits bukan sih, men? Labubu. Bisa dimakan. Ini bisa dimakan. Jadi teman-teman nggak hanya bisa menikmati Oke, ayam oke, di oke, sini, sama di sini ya. juga tersedia oleh sate-satean. Ya. Oke. Alright, Oke. alright. Jadi Oke. biar nggak berlama-lama, kita cobain lah ya, kita cobain Tapi lah. men, sorry, sebelum kita nyobain, lu penasaran gak sih, men? Kenapa dinamain sambal setan? nah bener Maksudnya, juga iya, sih. kenapa setan? Tapi apa karena yang cuman kita ceritain tadi dia pedes, Pedes. apakah dari Pedes, petani yang yes. tadi meninggal, Iya. petani cabai? Atau pada saat lagi ngulek tiba-tiba setan? Bisa jadi. Yes. Kan tetap. Biasa tuh kalau orangnya ayam. Nah itu dia gue penasaran nih kenapa Iya. dinamain sambal setan. Mungkin Iya. dari kita atau siapa gitu bisa jelasin? Dari kalian mungkin? Ada yang bisa jelasin. Ada yang bisa jelasin. Gue bisa jelasin. Bisa. Lo semua salah. Tadi lo bilang apa? Petani. Lo bilang apa? Rata, setan. Salah. Gue tahu nih. Asal usulnya. Yes. Sebenarnya ada warung khas Cirebon. Dia punya racikan sambal. Oke. Ya. Racikan sambelnya kebetulan yang makan bule nih turis lagi Oke. mampir. Oke. Pas dia makan keringetan. Keringetan. Nggak karuan dia di badan tuh rasanya panas Oke. segala macam. Oh saking pedasnya ya. Saking Ya. pedesnya. Terus dia teriak, Evil. ini pedes banget. Gue rasa gue kesetanan. Oke. Terima kasih Kakak Akhirnya Bimo. dipakai tuh nama sambal setan. Terus akhirnya ke mana-mana tuh makin banyak yang pakai sambal setan. Jadi si Oke. bule ini nih salah satu ininya ya.
Tapi mungkin itu berdasarkan dari Salah satu sumber yang gua Ya. mau cerita ya. Mungkin Tapi dari kalau ada teman-teman yang bisa nambahin, betul. Atau mungkin punya info yang lain ya Betul. mengenai info yang lain tentang Tentang makanan kenapa ini. sambal disebut setan sambal dinamakan setan. sambal Iya, iya, setan. iya, iya, Oke, iya. daripada kita panjang lebar ngebahas sambal setan, kita Cobain. nikmatin aja boleh ya. Terima kasih. Yuk kita makan Kita dulu ya. cobain ya. Kita Ini. makan dari yang masing-masing dulu. Siap. Sambil kita komen-komenin boleh ya. Nggak lanjut aja makan yuk. Nggak mau langsung di shoot. Nggak apa-apa. Ya, oke, kita makan ya. Jadi, gue pertama akan makan si tempenya ini. Tempenya tempe goreng, dia udah. Goreng. Yes, cadel bro. Ya. Oke, gue akan pakai si sambal setan ini ya. Kayak dicoel ya. Karena kalau menurut gue, kalau makan itu harus diambil dicoel. Oke. Sambal coel, sambal setan nih. Tapi udah makan. Tapi udah makan. Menurut gue ini dapat. Pedasnya dapat. Ya. Dan kayak lo bener-bener kayak kesetanan sih ya, karena saking pedasnya. Terus buat lo yang ngantuk mungkin ini cocok banget karena ini udah pedas banget menurut gue. Lebih ke juicy ya, dalamnya tuh crispy tapi itu luarnya crispy, dalamnya tuh tetap juicy. Dan Oke. kita coba ya. Menurut gue kombinasi banget sih. Kalau lo Kak Asmi, Lu juga jangan sampai kelewat deh. Lu yang ada di sekitaran Gandaria, Jakarta Selatan, lu kayaknya mesti cobain. Yang lu pencinta pedas cobain deh. Di sini lu boleh lihat sendiri, ini kulitnya juga padat banget kalau lu suka kulit. Gua suka banget kulit ayam. Dan lu harus cocol dengan si sambal luar biasa ini. Kita cobain. Enak banget. Pedesnya pas menurut gua. Pedesnya nggak lebay. Dan ini kombinasi yang kece banget. Ditambah lagi lu dengan lalapan-lalapan yang kayak gini tuh kan kayak lu kayak kepedesan atau yang butuh netralisir tambahan ya. netralisir. Ini tuh satu perpaduan yang kece banget. Lu mesti coba nih sambal ngondek di Gandaria. Kece. Enak banget. Pindah anjing. Oke, di sambal mayo ini nih, ya kan. Lu punya lauk yang variatif gitu ya. Ada sayurnya, ada tahu, ada tempe, ada ayamnya yang bener-bener yang. Tapi dia punya dua sambal yang kompetitor itu dia nggak punya. Ya. Ya. Nih, gua cobain ya. Ayamnya nih, gak ada nih men. Ya kan. Gue cobain dulu di sambal originalnya mereka. Ini enak banget bro. Sambal original mereka tuh enak banget. Sampai ke sambal gorengnya. Karena kalau di sambal mayo ini lu punya dua sambal. Original sama yang gorengnya. Yang gorengnya. Parah. Ini enak luar biasa. Termasuk sayur sama Lu mesti Sambal cobain lu, dah. Iya. Lu mesti cobain. Kita kayak harus putar-putar ya. Ya. Kita harus cobain. Salah Bin. Ambil aja. Nggak, jadi sebagai pembuktian kalau misalnya pilihan-pilihan yang kita pilih itu benar-benar enak ya men. Jadi kita harus seobjektif mungkin. Tapi balik lagi ya, ini soal selera. Ya gue nyobain si kulit sambal apanya? Ngondek. Oke, si sambal ngondek ini yang ada di Gandaria. Menurut gue sih
Enak juga sih. Namanya apa? Namanya? Sambal setan Haji Nawi. Ini sambal setan Haji Nawi. Pedas banget. Ya, namanya sambal setan. Betul. Cuman yang bikin gue bingung ya lah. Ini kan sambal setan ya. Aduh. Si Bimo tuh nggak ada inisiatif ngambilin minum. Gue berasa lidah gue digigit. Cucut. Kayak ada banyak semut yang ngegigit-gigit lidah gue tau gak sih. Oke lanjut. Ya itu maksudnya lebih ke yang buat lo yang Buat memang gue. maksudnya buat kalian semua ya yang butuh banget referensi makanan-makanan yang pengen penuh adrenalin, si sambal-sambal ini sih lo harus coba sih menurut gue. Karena ya itu dia tadi yang gue bilang, dia tuh nggak cuma jual ayam ya, ada ikan, ada cumi, ada ikan asin, tahu tempe, pokoknya dia komplit ya. Komplit. Ya, lo bisa apa aja. Jadi buat tuh yang nggak makan ayam, mungkin lo bisa milih ikan atau lo bisa milih yang lain-lainnya. Jadi menurut gue sih pilihan Ali itu the best banget sih. Kayaknya kalian bisa tergambar bagaimana nikmatnya sambal-sambal ini dari muka-muka kita. Ya, Karena ini seru banget. Tapi enak banget. lo harus coba sih menurut gue. Melek men. Ini gokil sih. Ini enak. Ini sambal mail Yes. lesehan. Ini dari sisi apa? Kepedesan hampir sama lah menurut gua. Ini masih aman. Cukup menggugah selera, Yes. cukup bikin melek. Apalagi dia punya 2 sambal ya. Yap, betul. Sambalnya ini masing-masing punya cerita ya menurut gua. Dengan karakternya masing-masing. Yang ini sambal ini kayak dimasak ya, yang ini ya. Iya, goreng. Goreng dan yang satunya juga ini enak perpaduan yang kece banget. Pokoknya Oke. lagi-lagi di episode kali ini tuh makanan itu nggak gagal. Yap. Bener-bener enak. Dan baik lagi tiap episode kita sampaikan, kita tidak berhak atau tidak boleh untuk bilang sesuatu makanan itu enak atau nggak enak berdasarkan lidah kita. Karena tiap orang tuh punya seleranya masing-masing. Betul. Itulah kenapa YouTube ini ada buat kalian sebagai pengingat kalau rasa lo, rasa gue beda. Jadi nggak bisa sama-samakan, lo nggak bisa ngejudge apa Yap. yang lo nggak suka dan gue suka itu menjadi hal yang aneh. Yap. Begitupun sebaliknya. Karena tiap orang tuh punya rasa dan punya selera Yap. masing-masing. Yap. Ya. Setuju. Dan baik lagi, yang kita tampilkan di sini semata-mata hanya ingin menaikkan UMKM yang ada di Indonesia. Ya. Karena kita rasa UMKM di Indonesia tuh banyak banget makanan yang enak-enak. Yes. Jadi kita berharap sih dengan tayangan ini lo semua bisa ke makanan itu, ke sambal ngondek, sambal lesehan mail, sambal setan Haji Nawi. Kita pengen sih dengan adanya ini UMKM tuh lebih maju. Ya, Ya. otomatis perekonomian kita pun lebih maju dan lebih baik lagi sih. Yap. Tujuannya itu. Sip. Dan mungkin next kita bikin lagi nih. Atau mungkin dari pemirsa ya, dari Ya. penonton nih. Dari teman-teman YouTube punya referensi, punya ide buat kita di sini, boleh banget. Silakan teman-teman komen di kolom komentar, silakan berikan masukan buat kita, ide-ide baru buat kita supaya kita lebih kreatif, supaya kita lebih maju mengembangkan channel ini. Betul. Karena channel ini ada untuk teman-teman UMKM, untuk teman-teman yang butuh referensi makanan baru. Bahkan mungkin banget sebenarnya makanan-makanan itu dekat dengan rumah teman-teman. Iya benar. Jadi tapi teman-teman yang mungkin nggak tahu atau belum dapat informasi tentang UMKM ini, jadi dengan adanya channel ini ngebantu teman-teman yang ada di sekitar sana buat cobain. Dan ini oke banget. Atau mungkin buat kalian yang punya usaha atau punya UMKM pengen banget nih di review sama kita, kalian bisa hubungi tuh di nomor yang akan ada di bawah ini.
ya. Yap. Tinggal WhatsApp aja, nanti akan dibalas sama admin Yap. kita. Yes. Kalau ada waktunya akan kita review ya. Jadi pokoknya buat UMKM kita akan selalu ngedukung kalian karena tanpa UMKM juga kita tuh juga nggak ada apa-apanya. Ya. Yes. Maju UMKM Indonesia. Maju UMKM Indonesia tidak saling menjatuhkan, tapi saling gotong royong Support. untuk support dan sampai jumpa di lain kesempatan. Episode berikutnya. Rasa gue Beda. Haji Nawi bro. Kondek bro.